Hadir. Veronica Nababan ada? Hadir. Muhammad Sadam Abdillah ada? Octavia Pratiska Betty. Ada Octavia? Ada. Paki Fadila. Hadir. Farhan ada? Andi Habibi ada? Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran tadi kita sudah berdoa. Nah, gunanya doa itu adalah agar segala kegiatan kita dimulai sampai dengan akhir itu diberi kelancaran dan kemudahan. Nah, biar kita semangat sebelum memulai pembelajaran kita SPI sebentar. Coba berdiri dulu sebentar semuanya. Ya, speaking peregangan kan pagi-pagi kan biar badannya relax ya kita harus peregangan terlebih dahulu. Nah, speakingnya ini kuncinya adalah menulis angka 5. Ya, menulis angka 5. Pertama, kita tulis angka 5 dengan satu jari. Coba. Angka 5 pakai satu jari. Ya. Lagi. Lanjut, biar semangat peregangan, biar relax nanti pas belajar. Nah, terus yang kedua, menulis angka 5 dengan 5 jari, coba. Nah, ya. Terus yang ketiga, menulis 5 jari dengan kaki kalian, coba. Ya, kaki, peregangan kaki kan biar relax. Lanjut. Terakhir, menulis angka 5 dengan badan. Coba. Ya. Angka 5 dengan badan. Langsung semuanya. Oke, tepuk tangan untuk semangat dari pagi, barengan dulu biar semangat belajarnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya. Itu kan tentang konsep dasar, coding, dan kecerdasan artifisial. Nah, siapa yang tahu coding itu apa? Ibu kemarin sudah belajar. Coding. Coding apa arti coding? Apa coding? Yang masih ingat coba. Kecerdasan artifisial apa yang masih ingat? Ya, coding adalah ya Vero. Coding adalah proses penulisan instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ya, benar ya. Jadi coding itu adalah suatu instruksi yang diberikan untuk menjalankan suatu proses tertentu. Nah, bedanya dengan kecerdasan artifisial apa? Kecerdasan artifisial minggu kemarin, kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan apa? Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Benar Vero. Jadi maksudnya itu apa? Kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya tidak memerlukan kecerdasan manusia. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu atau kecerdasan buatan, kecerdasan atau suatu program yang dibuat untuk meniru pekerjaan manusia. Nah, kegunaannya untuk memecahkan permasalahan manusia. Nah, itu pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, hari ini lanjutan dari materi yang minggu kemarin tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, berarti kita harus tahu dulu kan tujuan dari pembelajarannya itu apa? Tujuan dari materi kita hari ini itu apa? Tujuan dari berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial itu apa? Nah, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini itu ada 4.
Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Jadi, setelah kita memahami apa itu dasar atau konsep dasar dari coding dan kecerdasan artifisial, kita harus tahu pengertian dari berpikir komputasional itu apa. Terus yang kedua itu mengidentifikasi 4 komponen berpikir komputasional. Apa aja 4 komponen tadi? Ada dekomposisi, nanti ya pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, masing-masing dari 4 komponen berpikir komputasional ini akan dijelas satu-satu beserta dengan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menerapkan berpikir komputasional tadi untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti penerapannya ya. Terus terakhir itu menunjukkan apa sih hubungan berpikir komputasional itu dengan coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, sampai di sini ada nggak kata-kata yang abstrak atau yang ingin ditanyakan kalian? Ngerti. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materinya. Nah, pertanyaan pertama. Bagaimana Google Map tahu jalur tercepat? Sudah pernah menggunakan Google Map? Ada kan di HP-nya? Bagaimana coba penggunaannya? Ya. Pertama berarti kita harus apa dulu? Buka aplikasi. Terus Memasukkan titik awal dan tujuan. iya, titik awal dan tujuan. Kemudian Memilih model transportasi. terus Melihat estimasi waktu dan alternatif rute. nah itulah masuk ke tahu jalur tercepat tadi kan. Nah, walaupun kita sudah memilih jalur awal kita ke jalur tujuan kita, itu kan nanti Google Map akan menyajikan banyak sekali pilihan yang lain. Ada yang rute tercepat, ada yang rute dengan jalur yang lain, ya kan? Ada yang estimasi waktunya itu lebih cepat, ada estimasi waktunya yang lain juga. Nah, dari sini hal ini berhubungan dengan 4 komponen berpikir komputasional yang akan kita pelajari hari ini. Jadi Google Map tadi itu termasuk ke dalam kecerdasan artifisial yang semakin banyak membantu manusia di kehidupan kita sehari-hari sekarang kan. Nah, sekarang lanjut. Nah, pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan terstruktur sehingga solusinya dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Nah, jadi berpikir komputasional tadi adalah proses kita berpikir yang logis dan terstruktur. Berarti akurat ya, dari urutan pertama sampai urutan terakhir yang dapat dipahami oleh manusia dan juga komputer. Contohnya tadi penggunaan Google Map. Penggunaan Google Map kan mulai dari buka aplikasinya, kemudian kita pilih jalur kita awal sama jalur yang akan kita tujuankan, dan nanti kita akan tinggal memilih
penggunaan Google Map tadi. Urutannya adalah mulai dari buka aplikasinya. Terus yang kedua, mengetik asal dan tujuan kita, ya kan? Habis itu kita tinggal klik rute, ya kan? Habis itu kita tinggal memilih mau rute mana yang akan kita pilih. Nah, sampai di sini 4 konsep utama berpikir komputasional. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Coba sebutkan contoh lain dari algoritma. Misal kalian mau pembuatan apa, terus langkah-langkah terburuknya untuk melakukan hal tadi apa? Coba kasih satu contoh kalian itu mau melakukan apa? Membuka YouTube. Pengurutan apa? Pengurutan seperti contohnya, jika ingin mencari buku informatika di perpus, apa yang kalian lakukan? Langkah pertama, mencari data. Hah? Apa? Langkah pertama, ya ke perpustakaan dulu, ya kan? Habis itu kita lihat pola atau keterangan yang ada di rak buku, karena yang mau kita cari itu adalah buku informatika, bagian pendidikan, ya berarti bagian pendidikan yang kita pilih. Nah, habis itu baru kita ke abjadnya, ya kan, langsung. Karena informatika berarti kita langsung ke abjad I, nggak perlu lagi kita mau ke A, B, C, langsung ke I, karena kan kita udah tahu mau mencari buku apa informatika. Nah, setelah itu ketemu bukunya, ya kan? Nah, seperti itulah contoh dari algoritma, yaitu menyusun langkah terurut untuk solusi permasalahan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas? Jelas, Ibu. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian ini tadi udah dijelasin beserta langsung dengan 4 konsep utama tadi kan. Contohnya di sini dekomposisi, persiapan ujian. Pertama, kita belajar materinya dulu, terus latihan soal, terus baru kita memanajemen waktunya. Terus contoh lain dari pola. Semua soal matematika dengan pecahan. Tadi udah Ibu jelasin kan, semua mata pelajaran semua mata pelajaran matematika tentang pecahan itu penyelesaiannya menggunakan selalu melibatkan pembilang dan penyebut. Abstraksi contohnya saat kita menulis cerpen, yang kita fokuskan itu adalah bagian tokoh utama dan alurnya. Nah, detail kecil yang lain itu akan disesuaikan. Terus algoritma contohnya menyalakan komputer. Berarti kalau kita menyalakan komputer mulai dari ya, tekan tombol powernya dulu, berarti kan. Habis itu sadar, tekan tombol power, setelah itu iya, tekan tombol power, tunggu dulu dia loading kan biasanya. Nah, habis itu baru ke tombol login. Nah, setelah itu baru komputer siap digunakan. Kita mau membuka aplikasi apa, ya tinggal buka aplikasinya. Berarti sekarang hubungan dengan coding sudah masuk ke tujuan pembelajaran keberapa kalau hubungan dengan coding? Ya, keempat. Kan tadi tujuan pembelajarannya ada 4 kan? Nah, pengertian berpikir komputasional sudah tadi. Terus penjelasan tentang 4 konsep utama berpikir komputasional sudah tadi. Terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga sudah, ya kan? Nah, ini terakhir menghubungkan apa itu berpikir komputasional dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi dalam coding, berpikir komputasional itu digunakan untuk menyusun perintah yang jelas dan
panjang. Berarti di bagian dekomposisinya itu adalah pertama kita harus menginput panjang sama lebarnya, ya kan? Nah, nanti hasilnya luas dari yang kita mau tadi. Terus yang kedua polanya. Berarti pengenalan polanya apa? Rumus dari luas tadi kan? Apa rumus dari luas? Panjang kali lebar. Nah, terus langkah yang ketiga, abstraksinya. Berarti kalau abstraksi kita hanya memfokuskan ke panjang dan lebar. Sedangkan warna sama bentuknya itu di kemudian. Karena panjang dan lebar yang kita butuhkan untuk mencari luas tadi, ya kan? Nah, terakhir algoritmanya. Bagaimana sih menghitung luas persegi panjang tadi? Berarti yang pertama kita input panjang sama lebarnya, ya kan? Terus kita hitung menggunakan rumus. Nanti outputnya langsung ada hasilnya. Nah, itu contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang hubungan berpikir komputasional dengan coding? Cukup? Oke, lanjut ke materi yang terakhir. Hubungannya dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan tadi. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia ya untuk meniru manusia untuk menyelesaikan permasalahan. Apa sih hubungannya? Jadi AI tadi atau kecerdasan artifisial itu bekerja sesuai dengan prinsip berpikir komputasional. Jadi bekerja sesuai dengan 4 konsep utama berpikir komputasional tadi. Apa saja? Contoh. Ya, contohnya misal AI yang kita gunakan tadi adalah Google Map ya. Ya, Sadam. Nah, berarti dekomposisinya itu apa? Nah, bagian dekomposisinya itu apa? Ya, kita harus menentukan rute jalan yang kita mau. Kemana sih tujuan kita? Ya, berarti itu kan dekomposisinya. Nah, terus pengenalan polanya. Pengenalan polanya apa? Ya, jalan macet otomatis jalan yang macet ya jalan yang nggak kita pilih, ya kan? Terus yang ketiga, bagian abstraksinya berarti apa? Ya, karena kita udah tahu tadi jalur yang tadi jalur macet, otomatis yang kita pilih adalah jalur tercepatnya. Terakhir algoritmanya apa? Urutannya. Langkah mendapat tujuan. Ya, urutannya apa? Tadi udah dijelasin. Berarti mulai dari buka aplikasi, ya kan? Terus Pilih tujuan. ya memilih rutenya. Kalau sudah ditulis tujuannya, ya tinggal pilih rute mana yang akan kita pilih. Ya, Sadam? Nah, materinya sudah selesai. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sangat jelas, Bu. Nah, kalau jelas, nanti setelah ini akan ada kuis Ibu siapkan. Nah, sebelum kuis, kalian harus mengerjakan tugas dulu. Jadi ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu sudah siapkan 2 LKPD. Kan tempat duduknya udah kita bagikan berdasarkan kelompok pada minggu sebelumnya. Nah, LKPD ini dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Ya, Nah, sebelum mengerjakan, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, ada tidak yang mau ditanyakan dulu? Sudah. Nah, LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Jadi yang menulis itu boleh gabungan ya, biar cepat selesai. Nah, baca dulu perintah di LKPD-nya, baru dikerjakan. Iya, Bu. Nah, waktu pengerjaan LKPD-nya itu adalah 15 menit. Ya, jadi setelah waktunya habis 15 menit, kita akan presentasi hasil dari LKPD setiap kelompok. Iya, Bu. Paham? Paham. Oke. Nama kelompok sama kelas ditulis ya. Nama kelompok maksudnya nama anggota kelompoknya. Kelasnya kelas. Ya, langsung tulis di situ. Kalau ada yang bingung, ya nama kalian semua. Kalau ada yang bingung terkait pertanyaan atau perintah yang ada di LKPD,
Iya, mana tadi saya dapat ini? Mana lewat? Bisa langsung di sini. Profesional ada lah. Tulis. Proses dibikin untuk Tulis nama anggotanya, bukan nama kelompoknya. Ya. Sehingga bisa menyelesaikan solusi yang tidak memiliki solusi yang terselesaikan. Apa? Hah? Ini 15 menit. Pengenalan orang. Komposisi ini. atraksi. Ya, itu dia. Itu satu lagi apa ya tuh? Algoritma. Ya, itu yang berapa? Tiga. Iya. Itu apa itu penyanyi itu? Yang masalah besar menjadi masalah yang kecil.
penting? Berpikir dalam konvensional itu adalah apa itu? Jelaskan. Ganti. Akuntansi. Apa itu jawabannya? Ayo. Ini ya. Apa nih Iya. Dia tadi aku catat itu yang di garis itu.
resep masakan mie instan. Kita buat aja resep masakan mie instan. Ibu, Ya, boleh. Yakin. kami mau kita apa? Ya apa ya? Ya nggak apa-apa mie instan. Yang pertama kita buka bungkusnya. Oh, jangan. Yang pertama kita beli dulu bapak. Gimana? Buka bungkus ya. Buka bungkusnya. Ambil minyak, rebus minyak. Pilihnya terutama Yang pertama rebus air. Andi isi Masukkan mie ke dalam panci. Bisa nggak? Mie dalam panci. Itu hingga matang. Ini contohnya mie apa ini? Minta. berarti tidak menggabungkan. Oh, memang. Berarti Bunga belum habis ya, belum 10 menit lagi. Iriskan dan campurkan bumbu. Yang sana, yang ini geografi ya. Majunya. Aduh. Dan selesai. Ibu kamu sudah ya, Ibu? Ya, itu. Coba baca perintahnya. Ibu ini bagaimana ini, Ibu? Yang mana? Ini. Enggak usah, Say. Ya. Ini apa? Nah, aktivitas kedua. Di situ ada kasusnya kan? Ya. Nah, kasus yang pertama itu adalah bagaimana mendaftar akun media sosial. Nah, dari sini berarti masalahnya, instruksinya adalah analisislah langkah membuat akun media sosial dengan berpikir komputasional. Kan komponen utama berpikir komputasional tadi kan ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan logaritma. Nah, dari 4 tadi, langkah-langkahnya masuk ke dalam bagaimana mendaftar akun media sosial. Berarti di bagian masalahnya ini kan, bagaimana mendaftar akun media sosial. Nah, bagian dekomposisi dari mendaftar akun sosial itu apa? Dekomposisi tadi kan masalah yang banyak dijadikan menjadi masalah yang kecil. Nah, jadi bagian itu masuk ke mana kalau di bagian mendaftar akun media sosial? Masuk ke sini. Ya, tinggal ditulis. Oh, ini. Tulis, nah. Masalah besarnya jadi bagian kecil. Ya, apanya bagian-bagian kecilnya itu dari Oh. email. Eh, Misalkan tadi kayak kita menggunakan, misalkan tadi contohnya apa? Persiapan ujian. Bagian-bagian kecil dari persiapan ujian apa? Belajar, latihan soal, sama manajemen waktu. Oh, berarti Nah, kalau ini apa berarti mendaftar akun media sosial? yang pertama kita buat Itu Ibu. Kasih Ibu. ya. Iya, ngerti Pak. Yang pertama yaitu buka aplikasi. Belum bantu. Bu, ini nggak Teman. Bos Terima kasih, saya Ibu. buka baru masuk di rumah. Ya, terima kasih Ibu. Nah, berarti dari 2 kelompok ini kasusnya berbeda ya. Ya, yang kelompok 1 nanti perhatikan ketika kelompok 2-nya menjelaskan. Begitu juga ketika kelompok 2, kelompok 1 menjelaskan, kelompok 2 mendengarkan. Jadi bisa dapat dua-duanya solusi dari permasalahan tersebut. Iya, daftar. 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 Isi daftar. Isi daftar.
Buka aplikasi. Satu dulu, beli satu. Astaga. Buka aplikasi. Ini dua. Pilih daftar. Yang ketiga isi data. Yang keempat verifikasi. Yang kelima Ibu, kita sudah selesai, Ibu. Oh, ini nama kelompoknya belum kamu kok. Mana ini? Kalau lupa ini nama anggota kita. Ini Robek, Robek, Rohan. Oke. Ini nama jadi nama kita. Ini kelompok acara. Muncul. Mulai belajar. Ini nama kita ini. Ya, nama anggota kalian siapa saja tulis. Dalam kurung sepuluh. Ini apa? Ya, ini nama kita Ada tulisannya benar salah, berarti ibu ini kayak Nomor ada tiga. Ya, itu aja. Dragon. Oh, siapa? Kami. Boleh kami. Zio ya Zio. Nanti perkenalan dulu. Belum. Pas waktu perkenalan nanti Saya. namanya satu-satu. Itu. Ya, ini bisa aja. Nah, siapa yang mau baca nomor 1, 2, 3, 4, 5? Ibu. Selesai kok. Woi, yuk. Tuliskan ya. Ibu, kami sudah selesai, Ibu. Apakah boleh dikumpulkan? Sudah? Sudah selesai. Nah, nanti bacanya itu kan ada Tidak tahu. bagi kan. Namanya bagi terakhir kayu baca. Ya, coba kita baca. Kamu juga nulis ya. Bagian pertanyaan itu. Pertanyaan. Kami langsung kok. Berarti ini soal Itu bukan info. Woi. saat ini itulah bagi ketiga itu video soal bagian yang lagi nomor Oke, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah mencapai 10 menit. Nah, sekarang waktunya kita mempresentasi hasil dari LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok. Dua kelompoknya sudah selesai semua kan? Sudah. Oke. Yang mau maju pertama kelompok kami. Saya dulu, Ibu. Kami dulu yang selesai, Ibu. Ibu. Kami yang duluan. Ibu, kami yang selesai dulu, Ibu ya. Ya, karena suaranya di kelompok sebelah sini cuma 2 orang, sedangkan di sebelah Ini banyak sini ini. 3 orang. Ya. Maka yang maju adalah kelompok sebelah kanan. Oke, Ya, baik. kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo boleh bertanya Bu? Boleh. Seperti biasa ya, perkenalan dulu anggota kelompoknya, terus jelasin yang akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Mucor. Mulet Gacor. Tepuk tangan dulu. Anggotanya siapa Anggota saja? kami yaitu yang pertama Aldo Andika, kedua Habibi, yang ketiga Zio, dan saya sendiri yaitu Pagi Fadila. Kami Di sini. di sini kami akan
menjelaskan yaitu konsep berpikir komunitas. Konsep berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Mulai dari aktivitas 1, coba. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Proses berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan struktur hingga solusinya terselesaikan. Lanjut. Sebutkan 4 langkah utama dalam berpikir komputasional. Dekomposisi, pengenalan pola, aplikasi, dan algoritma. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dan berikan contoh. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, persiapan belajar kerjaan soal. Lanjut. Jelaskan arti abstraksi dalam berpikir komputasional. Proses menyederhanakan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Ya, terus. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah atau urutan instruksi yang sistematis dan logik untuk menyelesaikan suatu masalah atau pencapaian tujuan tertentu. Terus lanjut. Sebutkan perbedaan dekomposisi dan abstraksi. Dekomposisi memecahkan masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Sedangkan Abstraksi mengambil hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Ya, lanjut. Sebutkan satu contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ambil apa? Apa contohnya? Contohnya itu resep masak mie instan. Ya, algoritmanya bagaimana? Yang pertama rebus air, Terus? yang kedua masukkan mie ke dalam panci, masukkan mie ke dalam panci. Yang ketiga tunggu hingga matang. Yang Ya. keempat tiriskan dan campurkan bumbu ke dalam mie instan tersebut. Dan yang kelima siap dihidangkan. Oke, sekarang lanjut ke aktivitas 2. Kasusnya apa? Bagaimana mendaftar akun ya? Ya, Ya. kasusnya yaitu bagaimana mendaftar akun media sosial. Ya. Dekomposisinya apa? Masalah. Ya, Komposisi. masalahnya. Komposisi itu membuka aplikasi, Ya. daftar, isi data, verifikasi, dan login. Ya. Pengenalan pola yaitu semua medsos sering isi identitas, password, dan verifikasi. Ya, terus? Abstraksi. Ya. Fokus ke data dan verifikasi dan abaikan desain atau tampilan. Ya, terus terakhir logaritmanya, urutannya apa saja? Algoritma itu buka aplikasi, Ya. klik daftar, Ya. isi data, verifikasi, dan login. Ya. Nah, mereka sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, dari kelompok kalian ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak Bu, sangat jelas. Jelas sekali. Jelas. Ya, berarti dari permasalahan dari di aktivitas 2 kelompok mereka itu adalah mendaftar akun media sosial ya. Nah, di situ mereka sudah menjelaskan mulai dari dekomposisinya, pengenalan pola, abstraksinya, dan terakhir algoritma. Nah, di dekomposisi itu berarti yang pertama adalah harus apa dulu? Ya, Pertama, kita buka mendaftar. aplikasi. Ya, buka aplikasi, kemudian mendaftarnya ya. Ya, isi data,
Nama kelompok kami adalah Cicak Laut. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Adalah suatu pendekatan untuk menemukan masalah dan sistem yang memahami perilaku manusia guna menemukan konsep-konsep dasar yang berbeda. Bukan salahnya karena ada berpikir komputasional. Komposisi adalah pola, abstraksi, output, dan algoritma. Baik, apa yang dimaksud dengan komposisi dan berikan contohnya? Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya di acara ulang tahun. Terus lanjut. Jelaskan arti abstraksi dalam berpikir komputasional. Komputasional adalah memproses, menghilangkan data-data yang detail yang tidak penting dan memfokuskan pada aspek yang paling penting. Ya, lanjut. Ya, apa yang dimaksud dengan algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dan yang keenam, sebutkan perbedaan dekomposisi dan abstraksi. Dekomposisi adalah proses-proses pemecahan masalah dari bagian besar ke bagian kecil, sedangkan abstraksi proses menghilangkan detail-detail yang tidak penting. Ya. Ketujuh, sebutkan satu contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa yang kami ambil di sini adalah rute perjalanan atau dengan Google Maps. Ya, algoritmanya bagaimana? Yang pertama, menghitung jarak dan waktu tempuh antara
Silakan kami buka sesi pertanyaan karena kami berpikir logis. Cara membuatkan akun email. Apa? Cara membuatkan akun email. Nah, cara membuat akun email berarti logaritmanya. Logaritma dari kasus yang kalian tadi apa? Coba. Dan apa fungsi email? Serta fungsi dari aplikasi email. Fungsi dari aplikasi akun email adalah fungsinya Iya. fungsinya banyak. Untuk yang pertama bisa mengakses kita untuk bekerja, untuk belajar, dan untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, salah satunya adalah komunikasi ya. Email itu kalau zaman dulu namanya surat ya, pengiriman surat seperti itu. Tapi sekarang sudah ada email. Jadi walaupun jarak surat yang kita kirim itu sampai ke luar negeri, itu bisa nyampai dan nggak perlu menunggu waktu yang lama seperti surat. Kalau di zaman-zaman dahulu menggunakan email, 1 menit setelah kita mengirim pesannya, kemudian di sana 1 menit juga sampai. Apa lagi? Ya. Sudah. Ya, terakhir tadi ada pertanyaan kan, bagaimana cara mendaftar akun Gmail? Coba bacakan logaritma di bagian kasus kalian tadi. Cara mendaftar akun Gmail ya. Ya, logaritmanya tadi. Membuka aplikasi atau situs email, Ya. memasukkan alamat email, Ya. memastikan kata sandi atau memasukkan kata sandi, menekan tombol login atau masuk. Jika benar untuk email Anda, silakan masuk. Iya, benar ya. Apalagi siapa lagi mau bertanya? Sudah, coba kasih tepuk tangan buat teman kita yang sudah ya, terima kasih kelompok 2. Kami akan menutup sesi Oh, kasih itu saja. presentasi kami dengan ucapan selamat pagi guys. Terima kasih. Silakan duduk di tempatnya. Nah, oke, dari 2 kasus tadi, kasus yang pertama itu adalah mendaftar akun media sosial dan yang kedua adalah mendaftar akun Gmail. Nah, dari 2 kasus tadi itu sudah mencerminkan 4 konsep utama dari berpikir komputasional. Mulai dari dekomposisinya, terus pengenalan pola, terus yang ketiga adalah abstraksi dan terakhir adalah logaritmanya. Dari kelompok 1 tadi adalah mendaftar akun sosial ya. Berarti bagian dekomposisinya setelah kita membuka aplikasinya, kemudian baru kita ke akunnya, daftar ya ke akunnya, ke daftar, baru nanti dikasih password kan. Terus pengenalan polanya sudah jelas. Berarti di
digunakan. Ya, fungsi dari email tadi banyak sekali ya. Bisa berkirim surat, komunikasi, belajar, menyimpan dokumen dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada 3 yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kegiatan berbentuk. Sudah. Ya. Nah, sebagai penguatan dari materi kita yang tadi serta presentasi dari LKP
Artinya masalah apa? besar, ya pengertian dan komposisi. Ya, masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, berarti membagikan masalah yang besar menjadi bagian kecil. Contohnya apa lagi? Kasih orang aja bro. Contohnya apa? Kasih orang. Ya. Terus terakhir, algoritma. Ada yang bisa algoritma itu apa? Video, algoritma apa video? Algoritma adalah langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya, seperti membuat akun media sosial. Berarti langkah-langkah algoritmanya mulai dari Aplikasi. buka aplikasi, terus Digital. ya, Silakan. Aplikasi. Video lagi. ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke kuis. Kuisnya akan ditampilkan di layar ya. Ya. Nah, nanti yang mau menjawab silakan angkat tangan. Angkat tangan dulu baru menjawab ya. Biasakan untuk disiplin. Siap? Siap semuanya? Ya. Oke, mulai ya. Apa itu berpikir komputasi? Yang bisa angkat tangan. Apa? Vero. Berpikir komputasi adalah suatu pendekatan atau memecah masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku yang menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Ya. Berarti kalau disimpulkan, berpikir komputasi adalah proses menguraikan masalah rumit menjadi sederhana. Ya kan? Berpikir komputasional itu adalah berpikir cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Terus pertanyaan juga, kenapa harus asal berpikir komputasi? Jawab sesuai yang terlintas dalam pikiran kalian. Coba. Kenapa harus asal berpikir komputasi? Kenapa? Meningkatkan kemampuan problem, Iya, terus ada lagi? meningkatkan kemampuan analisis, Analisis, ya. Ada lagi, terakhir satu, ya. Meningkatkan untuk era digital. Ya, meningkatkan era digital. Benar ya jawaban teman kamu. Berarti yang pertama itu meningkatkan analisis kita, ya kan? Terus era sekarang itu sudah digital, otomatis meningkatkan pemikiran kita akan dunia digital. Nah, kalau versi yang di sini itu kita kasih dua versi. Yang pertama untuk keterampilan masa depan, karena salah satu kemampuan yang dibutuhkan itu adalah berpikir komputasi nanti di masa depan. Terus dunia kita kan semakin digital. Nah, kecanggihan teknologi itu selalu mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang semakin meningkat. Soal nomor 1. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Misalkan AI ini, AI yang kita gunakan adalah robot. Bagaimana sih kalian itu menjelaskan pembuatan roti kepada robot sehingga robot tadi bisa meniru semua yang kalian kasih instruksi? Ada yang bisa? Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Berarti otomatis langkah-langkah pembuatan roti lapis itu kan apa
500 gram tepung terigu. 1. Terus 2. 1 sendok teh garam. ya. 3. 1 sendok teh gula. Terus 4. 1/2 sendok teh ragi instan. terus langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya Tambahkan air hangat ke dalam wadah besar yang berisi bahan kering. Aduk campuran tersebut hingga membentuk adonan yang lengket. Terus Adonan tersebut. ya, intinya berarti kamu itu menjelaskan kan kepada si robot bagaimana sih proses pembuatan roti lapis. Berarti yang pertama kasih dulu bahannya, terus kasih petunjuknya, langkah-langkah yang tepatnya. Mulai dari ambil roti, oles selai, tambah buah, baru tutup ke rotinya, ya kan? Langkah apa yang akan Anda ambil jika Anda ingin mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A hingga Z? Langkah apa yang akan Anda ambil jika Anda ingin mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A hingga Z? Berarti ini masuk ke berpikir komputasional kan? Bagaimana sih kalau kalian mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A sampai Z, langkah-langkah yang kalian berikan itu apa? Ada yang bisa? Oke, terus lanjut. Yang pertama, langkah yang saya ambil adalah urutan sesuai abjad, ya. Misalnya A, sebutkan nama siswa yang berawal dari A hingga tidak ada lagi nama siswa yang berinisial A dan seterusnya sampai Z. Ya. Ya benar ya. Jadi pertama maksud dari teman kalian daftar nama tadi tinggal kita masukkan. Terus kita bandingkan yang masuk ke AA, masuk ke PB dan sampai selanjutnya ya kan. Hingga proses ini diulang sesuai dengan nama yang diurutkan. Itu maksud dari teman kalian. 3. Informasi apa yang harus disederhanakan saat membuat aplikasi pemesanan makanan? Nah, instruksi apa yang kalian masukkan biar akurat, biar tepat saat kalian ingin membuat aplikasi pemesanan makanan? Nah, yang jelas dapat lebih mudah berkonsentrasi pada informasi penting. Pertama yang kalian lihat itu adalah menu dan harganya, ya kan? Setelah itu baru kalian menentukan apa sih pesanan makanan dari yang kalian mau, ya kan? Biasanya. Nah, silakan pilih jawabannya. Apa pengertian berpikir komputasional? A, B, C, D. Saya langsung B. Ya, benar ya, B. Berpikir komputasional berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Langkah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Disiplin apa tadi? Dekomposisi. Ya, benar ya, dekomposisi. Contoh struktur data sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Struktur data sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebesar makanan. Ada jawaban lain? Ataupun total B. Hah? B. Daftar belanja. Ya benar. Kan struktur data sederhana. Jadi dia masuk ke daftar belanja. Terakhir, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram disebut. B. Ada lagi pertanyaan lain? A. Representasi data. Ya, representasi data. Kalau algoritma itu adalah langkah-langkah terurut, ya kan? Iya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita.
Akbar.